yang kitabnya bahasa Indonesia. Karena kitabnya diturunkan pada Nabi Muhammad, jadinya Arab. Padahal Allah tanpa huruf berbicara, tanpa huruf. Nah, itu ilmu tauhidnya seperti itu. Tidak boleh orang ngomong Allah berbahasa Arab, tidak boleh. Karena berbeda. Allah itu berbeda dengan seluruh makhluknya. Intinya kita ingat sifat Allah, sifat wajib Allah yang 20. Di antaranya mukhalafatu lil hawaditsi qiyamu binafsihi wahda'iyat qudrat iradat ilmu hayat dan seterusnya. Mukhalafatul hawadits ini salah satunya. Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. Dia termasuk berbicara. Jelas ya? Jadi terus Allah kan Rasulullah kan ada di langit Ustaz tadi. Setelah melewati Sidratul Muntaha, dari langit ke-7 ke Baitul Ma'mur, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Syariful Akram, kemudian ketemu Allah. Nah, ketemu Allahnya ini ya jangan diartikan Allah berada di atas. Kalau Nabi Muhammad boleh kita katakan di atas, karena beliau manusia, makhluk. Walaupun beliau manusia bukan seperti manusia biasa, punya kelebihan banyak daripada kita, tapi beliau tetap makhluknya Allah, ciptaan Allah. Tapi kalau Allah tidak bertempat, tak boleh. Makanya dikatakan Allah aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat di leher kita. Nah, jadi jangan diartikan lagi Allah ada di leher kita ya, ngawur. Kecil dong kalau gitu. Bahaya. Mungkin bisa dikites-kites sama alhamdulillah dari. Tidak, Allah tidak bertempat. Intinya bahasanya Allah tidak bertempat. Jangan ditelusuri terus. Ditelusuri gila, bahaya. Makanya dilarang itu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Renungi ciptaan Allah. Ciptaan Allah ini renungi. Kita saja renungi ciptaan Allah, bingung, buntu. Ujung-ujungnya Masya Allah, ujung-ujungnya subhanallah, Allah yang menciptakan semuanya. Dan janganlah kamu memikirkan, merenungi zatnya Allah, bahaya. Ya, jelas ya? Baik. Maka Rasul mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat yang 50 waktu. Beliau terima langsung, turun langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Turun ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, ya Rasulullah, ma amarallahu bik, wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan untukmu dan untuk umatmu? Allah memerintahkan saya dan umat saya untuk sholat 50 waktu. Hah? Gak salah Nabi Muhammad. Umatmu itu kecil-kecil tubuhnya, umurnya pendek. Umurnya pendek-pendek tubuhnya. Kalau umat terdahulu umurnya banyak-banyak, ratusan, 500, 700, 1000. Tinggi-tinggi banget. Umurnya pendek-pendek. Minta kepada Allah keringan itu berat 50 waktu itu. Naik. Rasulullah datang lagi ke Allah. Minta dispensasi, minta dikurangi. Dikurangi sama Allah 5 waktu, jadi 45. Ketemu Nabi Musa, ditanya lagi. Allah memerintahkan saya 45 waktu sholat. Ya Allah, masih kecil, minta lagi sama Allah keringanan. Jadi terus bolak-balik itu. Ketemu Allah lagi, minta keringan sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu pun ini sekarang umatnya Nabi Muhammad masih banyak yang tidak sholat 5 waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah mahdina wahdi. Semoga Allah beri hidayah kita kepada dan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat. Dan ingatkan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, karena sholat ini penentu. Sholat ini penentu. Rasul SAW bersabda, barometer, penentu. Apa sabda Rasul? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali
seorang hamba itu ditanya oleh Allah nanti di akhirat, pertanyaan pertama bukan yang ditanya siapa suami, berapa anaknya. Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya sholatnya. Gimana sholatnya? Sholatmu. Ditanya tuh, yang sholat 5 waktu ya, yang wajib. Gimana sholatmu yang 5 waktu? Idza shaluhat saluha sairu a'mali. Kalau sholatnya itu sempurna, baik, khusyuk, diterima sholat 5 waktunya, maka seluruh amalnya pun ikut baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila rusaknya sholatnya itu ranjara, sholatnya 5 waktu dan kadang sholat, kadang kagak, maka apalagi tidak sholat sama sekali, sholatnya cuma Idul Fitri dan Idul Adha, padahal itu sunnah, ya siap-siap, maka seluruh amal perbuatannya pun akan rusak, tidak sempurna. Jadi barometernya sholat. Nah, makanya kita jaga sholat 5 waktu. Nah, kalau perempuan sih masih ada dispensasi. Kalau lagi lampu merah, libur, jangan sholat. Udah Ustaz, saya mau sholat terus, ya bukan malah dapat pahala, dapat dosa namanya. Khusus perempuan. Tapi kalau ada suami ibu, jangan suami ibu, jangan. Ada suami di luar sana, bapak-bapak punya istri, punya anak, bapaknya nggak sholat, itu ibu perlu tanyakan itu bapaknya. Pak, sampai jangan-jangan head ya? Perlu dipertanyakan. Kok bisa ada liburnya laki-laki, aneh tapi nyata. Tidak ada orang laki-laki libur, semuanya wajib sholat 5 waktu setiap hari selama masih berakal. Kecuali kaum Hawa. Wanita ada prainya, ada mutlaknya, ada liburnya. Kalau lagi lampu merah, itu barometer sholat itu. Sudah 1 jam. Terakhir kisah. Kisah tentang orang yang tidak sholat. Ini kejadiannya waktu saya di kota Tahimil Ghazah, Hadramaut, Yaman. Tahun kurang lebih 2006 kurang lebih. 2006. Itu heboh itu. Kayaknya di Indonesia juga mungkin tersebar kemana-mana. Itu orang Arab, anak muda. Rambutnya hitam, orang Arab kan putih kulitnya. Hidungnya mancung, wajahnya ganteng kan. Meninggal mendadak. Umurnya kurang lebih 17 tahun. Masih muda. 17-20 kurang lebih. Meninggal mendadak. Kemudian ya sudah dimandiin, dikafani, disolat, dikuburkan. Setelah dikubur, mereka pulang ke rumah masing-masing, termasuk keluarga si anak muda, baru terpikir, loh, kenapa sih kok anak kita cepat-cepat dikubur? Memang dianjurkan orang kalau sudah menikah cepat-cepat dikubur ya. Jangan ikut agama lain, masih di Semayang tadi bahasanya itu. Ya sudah itulah. Nah, jadi akhirnya apa? Mereka musyawarah. Coba kita cari tahu kenapa anak kita ini meninggal dunia secara mendadak. Jangan-jangan ada yang meracuni kopi bersianida. Apa? Sianida. Waktu itu ada yang atau apa gitu ya, ada yang ngecekingnya atau apa. Kenapa kita ada otopsi tidak dari tahu? Oh iya, baru terpikir setelah dikubur. Akhirnya sepakat kedua orang tuanya, keluarganya untuk mengotopsi. Ngomong ke pihak kedokteran rumah sakit untuk otopsi, pengen tahu penyebab matinya. Kalau masih muda, ya sudah. Akhirnya panggil lagi tukang gali kuburnya. Ambulans sudah disediakan. Ini kerjanya di Arab. Akhirnya digali. Tak kala digali pada takbir, Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tukang gali kuburnya kaget
teriak histeris, nangis dan lain sebagainya. Keluarganya pun pengen tahu, bilang, datang dan bilang, ya Allah, sedih, nangis keluarga. Sampai tahu jenazahnya. Jenazahnya itu, ya mohon maaf, itu kain kafannya sudah sobek-sobek. Jadi kalau saya lihat langsung saya. Jadi ini kain kafannya ini robek-robek kayak mungkin sabetan pecut mungkin. Allah Allah, pecut apa? Itu keluar darah-darah dari tubuhnya. Kemudian sampai tahu rambutnya itu kan hitam asalnya, itu putih semua. Orang kalau terlalu takut itu bisa cepat putih. Ini putih semua, padahal hitam, masih muda. Kemudian sampai tahu matanya satunya, pada salah yang kanan keluar sampai segini, tapi masih ada ayat koyok-koyoknya, urat-uratnya. Yang satunya mendeling ke atas, yang kiri, keluar darah dari mulutnya, hidungnya. Sampai tahu itu baru dikubur salah usaha, baru dikubur 3 jam. Mau diotopsi, melihat kejadian seperti itu tidak jadi diotopsi. Orang anaknya waktu dimandiin bersih badannya, tidak ada darah, kok sekarang jadi beler-beler gini. Tidak jadi diotopsi. 3 jam baru dikubur, tapi dikubur. Dan saya melihat langsung. Tapi melihatnya lewat layar TV. Bukan dekat kuburan. Ada layar TV. Radio kedua. Nah, jadi akhirnya diselidiki. Kenapa anaknya? Ya, ujung-ujungnya itu anaknya. Dia itu tidak sholat 5 waktu. Tidak sholat 5 waktu. Jawabannya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah jaga diri kita dan keluarga besar kita untuk selalu menjaga sholat yang 5 waktu. Baik, satu pertanyaan bila ada. Aman? Alhamdulillah. Pak, semuanya sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah di siang hari ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau jadikan kami hamba-hambamu yang mau taat kepadamu ya Allah, untuk mencari ilmu-Mu ya Allah, mencari ilmu Rasul-Mu ya Allah, mencari ilmunya para ulama kami. Anugerahkan kepada kami ilmu yang banyak, yang bermanfaat dan barokah, dan berilah kami taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kami ketahui dan nasihat-nasihat yang telah kami dengar tersebut ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah kami termasuk orang-orang yang senang merayakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perjalanan beliau ini ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang dapat mengambil hikmah yang sangat besar dari perjalanan Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam sholat 5 waktu ya Allah. Jadikanlah diri kami, istri kami, anak-anak kami semuanya, cucu kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah, keluarga besar kami ya Allah, termasuk orang-orang yang betul-betul rajin istiqamah menjaga melaksanakan sholat 5 waktu ya Allah. Dan jadikan kami orang yang betul-betul menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dan juga rajinkan kami sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Rajinkan kami juga sholat sunnat yang lainnya ya Allah, seperti sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan juga rajinkan kami beribadah yang lainnya, berupa sedekah, berupa ngaji Al-Quran, berupa zikiran, membaca al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dan amal-amal soleh yang lainnya ya Allah. Dan ikhlaskan kami ya Allah di dalam beramal soleh tersebut ya Allah. Dan tolong terima amal-amal soleh tersebut ya Allah sebagai sanggup kami kelak menghadapmu ya Allah. Dan wafatkan kami semua ya Allah lagi sujud sholat di hadapanmu ya Allah.
Matikan kami lagi sujud sholat di hadapan-Mu ya Allah. Matikan kami lagi ngaji Al-Quran kalam-Mu ya Allah. Matikan kami lagi berzikir kepada-Mu ya Allah. Matikan kami lagi bersolawat dan bersalam ke harifah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami lagi belajar di majelis ta'lim ya Allah. Matikan kami lagi berdakwah mengajar ya Allah. Matikan kami dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga kami termasuk dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, pasti masuk surga. Allah jangan menjadikan kami orang-orang yang demikian. Bila dan masukkan kami semua dalam surga Firdaus bila ada wala hisab bi khairin wa ridrin wa afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi